Oke, teman-teman kita lanjutkan materi kita ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai eh, inversion ya atau pembalikan posisi kalimat. Tapi sebelumnya kita review dulu materi kita hari pertama sampai hari ketiga supaya teman-teman nanti bisa menemukan sambungannya seperti itu. Oke. Jadi dari hari pertama sampai hari ketiga kita sudah belajar mengenai sentence atau kalimat yang mana kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Oke. Subjek sendiri itu dibuatnya dari kata benda atau noun. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat. Hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2, dan auxiliary dengan verb gandengannya saja yang bisa jadi predikat. Dan artikan semuanya aktif ya teman-teman. Jadi semuanya ini artinya aktif. Kecuali kalau auxiliary verbnya itu berupa to be dan verb 3. Jadi kalau ada struktur to be verb 3, fix dia adalah pasif ya. Kemudian ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat yang teman-teman nanti bisa temukan di dalam soal, entah di pilihan ganda seperti itu. Jadi ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu bukan predikat ya, teman-teman. Dia pasif tapi bukan predikat. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary dia aktif bukan predikat juga, dan to verb 1. Nah, sebenarnya to verb 1 itu umumnya aktif ya, teman-teman. Dan dia juga tidak bisa jadi predikat seperti itu. Nah, kemudian di dalam kalimat kalau mau ada lebih dari satu subjek predikat nggak masalah. Misalkan kalau mau ada 2 subjek predikat, it's okay. Syaratnya harus ada conjunction untuk memisahkan 2 subjek, 2 predikat tersebut, ya. Kemudian conjunction sendiri itu dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama ada conjunction fan voice, yang kedua ada conjunction yang selain dari fan voice. Nah, fan voice sendiri cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet so. Selain for, and, nor, but, or, yet so, yang termasuk ke dalam conjunction atau yang fungsinya sebagai conjunction itu masuk ke kategori yang selain fan voice. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah fan voice itu tempatnya selalu di tengah-tengah kalimat. Dia tidak boleh muncul di paling depan kalimat. Ini kalau di TOEFL ya. Kalau di structure TOEFL maksud saya. Kemudian sedangkan conjunction yang selain fan voice itu tempatnya boleh pindah-pindah, teman-teman. Jadi bisa di awal, bisa di tengah, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau fan voice dia menghubungkan 2 subjek predikat, bentuk kalimatnya cuma satu, yaitu subjek predikat, fan voice, subjek predikat. Nah, sedangkan conjunction yang selain fan voice karena tempatnya tadi boleh pindah-pindah ya, maka ada 3 alternatif bentuk kalimatnya nanti. Jadi yang pertama ada subject predicate, conjunction subject predicate, kemudian subject, conjunction subject predicate, predicate, atau conjunction subject predicate, subject predicate, seperti itu. Dan perbedaan yang terakhir adalah hati-hati kalau teman-teman menemukan conjunction fan voice ya. Kenapa kok hati-hati? Karena fan voice ini tidak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Ya, dia juga bisa menghubungkan bagian dari kalimat saja. Oke, syaratnya jika dia menghubungkan bagian dari kalimat saja, yang dihubungkan harus paralel atau setara. Ya, teman-teman, harus sama seperti itu. Tapi fan voice juga bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Seperti yang bentuk nomor 2 itu. Sedangkan conjunction yang selain fan voice, dia hanya bisa menjadi penanda kalau kalimatnya nanti akan membutuhkan 2 subjek, 2 predikat atau lebih tergantung jumlah conjunction selain fan voice-nya. Seperti itu. Nah, untuk latihan soalnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Caranya sama ya. Jadi chapter 1 itu adalah yang paling penting, jadi harus dilakukan dulu itu. Jadi cari subjek predikat, kalau saya lebih enak cari predikatnya dulu. Jadi kalau ditarik ke belakang, nah di situ ada are universally reflected. Itu ada auxiliary verb. Di tengah-tengahnya kalau disempilin keterangan nggak apa-apa. Ya. Kemudian subjeknya fear, happiness, sadness, and surprise. Itu subjeknya. Ya, ada 4 kata benda yang dihubungkan dengan fan voice. Nggak apa-apa, teman-teman. Fan voice di sini berarti hanya menghubungkan subjek saja ya. Jadi itu kita anggap satu aja. Kemudian, nah sebelumnya subjek itu ada conjunction that, teman-teman. Oke, berarti di titik-titik di situ kita butuh apa? Kalau di soal ada conjunction subjek predikat. Ada yang tahu? Di soal berarti kita butuh apa, teman-teman? Predikat.
Predikat. Subjek, predikat. That's right. Subjek dan predikat ya. Jadi cari ABCD yang subjek kemudian predikat. Nah, di pilihan ABCD yang subjek dan predikat ternyata cuma satu, teman-teman. Jawabannya yang mana? A. Ya, that's right. The answer is alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, anthropologists have discovered that fear, happiness, sadness, and surprise are universally reflected in facial expressions. Kalau diartikan, para ahli antropologi telah menemukan bahwa rasa takut, rasa senang, rasa sedih, dan rasa kaget gitu ya, itu secara universal atau secara umum direfleksikan di dalam ekspresi-ekspresi wajah. Seperti itu. Good job. Lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Nah, di situ tadi butuh subjek predikatnya. Nice. Contoh kedua, caranya sama, cari predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb 1, yaitu create. Subjeknya adalah kata they. Nah, di depan tadi sebelum titik-titik itu ada conjunction when. Jelas sekali berarti di titik-titik sama dengan soal sebelumnya ya. Cari subjek dan predikat, teman-teman. Hati-hati, cari subjek dan predikat. Kira-kira jawabannya berarti yang mana? Yang ada subjek dan predikat di pilihan ganda. Ya, yeah, that's right. Di chat ada yang menjawab. Betul, jawabannya adalah bravo ya, teman-teman. Jadi subjeknya adalah primary cosmic rays. Predikatnya itu verb 1 yaitu collide. Nah, berarti nanti kalau dibaca, when primary cosmic rays collide with atmospheric particles, they create many types of secondary particles, including positrons, mesons, and hyperons. Kalau diartikan, ketika sinar-sinar kosmik primer bertabrakan dengan partikel-partikel atmosfer, mereka menciptakan berbagai jenis partikel sekunder yang di dalamnya itu termasuk positron, meson, dan hyperons. Alright, good job teman-teman. Lanjut ke nomor 3. Sama, cari kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah, di situ ada verb SES yaitu showers. Subjeknya adalah it, ya. Setelah showers itu ada conjunction because. Subjeknya some bacteria, predikatnya adalah convert. Nah, artinya di sini kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, tapi kalau kita intip sedikit di pilihan A, B, C, D ya, teman-teman. Di situ ada conjunction. Kalau nggak gitu ada predikat, kalau nggak gitu ada subjeknya juga. Ya, berarti cari di sini, berarti kalau kita mau masukkan conjunction ya harus ada subjek predikat lagi setelahnya. Ya, teman-teman, 2 conjunction nanti 3 subjek predikat. Cari CSP. Nah, di pilihan ganda yang conjunction subjek predikat yang mana, teman-teman? Ya, that's right. Jawabannya yang alpha ya. Nah, di situ conjunctionnya adalah when, subjeknya milk, predikatnya adalah is allowed. Hati-hati dengan pilihan yang delta, teman-teman. Yang delta itu ada conjunction when, subjeknya adalah milk, tapi tidak ada predikatnya, karena allowed di sini dia adalah verb 3, ya, bukan verb 2. Bagaimana kita bisa tahu? Kita harus mengartikan dulu verb satunya, yaitu allow. Bisa artinya mengizinkan, tapi di sini konteksnya ya, artinya adalah membiarkan, teman-teman. Oke, yang mana membiarkan itu butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik itu tidak ada objeknya, dia ketabrak langsung preposisi. Nah, berarti ini bukan artinya membiarkan, tapi artinya dibiarkan. Yang mana dia verb 3. Nah, nggak bisa jadi predikat. Yap, berarti jawabannya yang alpha ya. Nah, nanti kalau dibaca, when milk is allowed to stand in a warm place, it sours because some bacteria convert milk sugar into acid. Kalau diartikan, ketika susu dibiarkan bertahan di sebuah tempat yang hangat, susu tersebut menjadi asam rasanya. Karena beberapa jenis bakteri itu merubah kandungan gula di dalam susu menjadi zat asam. Seperti itu. Oke, good job. Next, number 4. Caranya sama, cari predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata compares ya, teman-teman, verb SES artinya membandingkan. Subjeknya adalah the consumer price index. Oke. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek, tidak ada predikat, tidak ada conjunction lagi.
ya. Nah, berarti di sini sudah lengkap kalimatnya. Nah, tapi kalau kita intip ke pilihan A, B, C, D, itu ada turunan kata kerja prepare, teman-teman. Ya, prepare itu verb satunya artinya adalah menyiapkan atau membuat atau mempersiapkan. Yang mana mereka butuh objek. Kita cek aja setelah titik-titik ternyata nggak ada objeknya ya. Berarti kita bukan butuh menyiapkan tapi disiapkan atau dibuat. Yang mana pasif. Nah, di sini berarti kalau kita masukkan dibuat yang predikat, maka harus ada conjunction, subject, sama to be verb 3. Ya, karena predikatnya butuh pasif, karena nggak ada objeknya. Ada nggak teman-teman di pilihan ganda yang conjunction, subject, to be verb 3? B. Yang mana? Sorry. Bravo, Kak. Kalau yang bravo, to be-nya yang mana, Miss? Oh iya. Nggak ada ya. Ya, berarti yang bravo nggak bisa karena prepared di situ hanya verb 3. Kalau mau kita masukkan conjunction yaitu us di situ ya, subjeknya it. Nah, harus ada predikat juga. Sedangkan prepared itu verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa to be, dia nggak bisa jadi predikat pasif nggak bisa. Ya, jadi dia bukan predikat walaupun pasif juga seperti itu. Oke, berarti bravo nggak bisa. Nah, kalau nggak ada pilihan conjunction subject predikat yang predikatnya pasif, berarti cari kata kerja turunan prepare yang dia tidak bisa jadi predikat ya dan dia pasif. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan pasif bentuknya cuma satu yaitu verb 3. Nah, berarti jawabannya kelihatan ya. Jawabannya adalah yang delta. Oke, good job teman-teman. Jadi nanti kalau delta dimasukkan ke titik-titik, kalau diartikan prepared by the United States Government Bureau of Labor Statistics, the Consumer Price Index compares current costs of goods and services with past costs. With past costs, seperti itu ya, sorry, bukan cost itu pantai, maaf teman-teman. Kalau cost harga, nah nanti kalau diartikan dibandingkan, prepared ya, dibuat oleh Biro Statistik Tenaga Kerja pemerintah Amerika Serikat, Consumer Price Index itu membandingkan harga-harga barang dan jasa saat ini dengan harga-harga di masa lalu atau harga-harga di masa lampau seperti itu. Oke, nice. Jawabannya delta ya berarti. Kemudian kalau yang alpha to prepare aktif, tidak ada objeknya, nggak bisa. Karena prepare itu secara arti dia butuh objek. Kalau yang bravo tadi sudah kita bahas, ada conjunction, ada subjek, tapi tidak ada predikat lagi, nggak bisa. Yang Charlie ada conjunction, ada subjek, tidak ada predikat lagi juga. Charlie nggak bisa ya, fix jawabannya delta. Kemudian contoh soal terakhir, nomor 5, caranya sama, cari predikat teman-teman. Di situ ada kata shares, artinya membagi ya, verb SES. Fungsinya hanya bisa jadi predikat kalau verb SES. Subjeknya adalah the United States Government. Kemudian nah, di belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita intip di pilihan ganda, itu ada kata kerjanya semua, yaitu dari kata establish. Nah, establish verb satunya itu artinya adalah mendirikan atau menyusun atau membuat, sama teman-teman. Ya, yang mana dia butuh objek. Dan kalau kita cek di setelah titik-titik, itu tidak ada objeknya. Ya, berarti kita butuh establish yang pasif. Oke, kalau predikat ya to be verb 3, sebelumnya ada conjunction subject. Jadi conjunction subject to be verb 3. Nah, kalau kita cek A, B, C, D itu tidak ada conjunction, kemudian subject, kemudian to be verb 3 nggak ada. Bahkan nggak ada to be di pilihan ganda. Nah, berarti pilihan kedua, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia adalah pasif. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan artinya pasif cuma satu, yaitu verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, yeah, that's right. Jawabannya adalah yang delta ya. Kalau yang alpha itu establish itu verb 2, teman-teman, bukan verb 3. Kenapa? Karena ada objeknya yaitu it. Oke. Nah, kalau kita masukkan verb 2 lagi, kalau kita masukkan verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah, nanti predikatnya double. Oke, nggak ada conjunction subject, nggak bisa kita masukkan predikat lagi. Right? Berarti jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau diartikan pemerintah Amerika Serikat membagi kekuasaan pemerintahannya dengan negara-negara bagian di bawah sistem federal yang disusun atau yang dibuat
oleh Konstitusi Amerika Serikat. Seperti itu. Kak, tanya dong. Boleh, silakan, Miss. Kalau yang B itu kenapa tidak jadi jawaban? Karena tidak ada subjeknya, benar nggak? Betul, nggak ada subjek dan nggak ada predikat, Miss. Kalau mau kita masukkan conjunction, maka harus ada subjek predikat lagi. Sedangkan di setelahnya which hanya ada verb 3. Verb 3 tidak bisa jadi subjek dan tidak bisa jadi predikat juga. Kalau berdiri sendiri ya maksudnya. Seperti contohnya yang di Bravo itu. Gimana? Dapat, Miss? Ya, terima kasih, Kak. Oke. Alright. Nice. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke materi kita hari ini, yaitu mengenai inversion, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai inversion. Jadi inversion ini bukan kita membahas kelas kata baru ya, teman-teman. Sorry. Jadi kita bukan membahas kelas kata baru yang ada di kalimat, maksudnya fungsinya di kalimat, tapi kita akan membahas tentang pembentukan kalimat, tapi dia agak unik. Jadi agak beda dari kalimat pada umumnya, seperti itu. Jadi inversi sendiri pengertiannya adalah pembalikan posisi kalimat. Jadi dari kata invert, artinya membalik, seperti itu ya. Nah, pembalikan posisi kalimat, kalau kalimat itu umumnya urutannya adalah subjek dulu baru predikat. Nah, nanti kalau sentence-nya itu di-invert atau dibuat menjadi inversi, maka predikat dulu baru subjek atau bagian dari predikat baru subjek. Seperti itu. Oke. Nah, untuk di dalam bahasa Inggris sehari-hari ya, atau yang bahasa Inggris yang umum sekali ya, mungkin kita dengar tapi kita mungkin kurang menyadari. Nah, ada inversi itu yang dipakai di keseharian, yaitu ketika kita mau membuat kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Oke, teman-teman. Misal nih, kalau misalkan saya bilang, misal nih contohnya ya teman-teman, I am handsome. Saya tampan. Nah, kalau saya mau bilang, apakah saya tampan? Bahasa Inggrisnya gimana? Am I handsome? Nice. Am I handsome? Nah, kalau teman-teman perhatikan, yang atas itu kalimat positif, yang umumnya ya kalimat umumnya seperti itu ya, teman yang selama ini kita pelajari. Jadi subjek dulu, baru predikat. Nah, sedangkan yang bawah karena dia tandanya tanda tanya, maka dibalik predikat dulu, baru subjek. Seperti itu. Jadi kalau ada susunan predikat dulu baru subjek, dalam bahasa Inggris itu kebanyakan adalah kalimat tanya. Terutama kalau ada predikat muncul paling depan, ya teman-teman. Nah, untuk pembentukan inversi ini, atau pembentukan pembalikan kalimat ini ada 3 cara, tergantung jenis predikatnya ya. Yang pertama, apabila predikatnya adalah kata kerja yang tidak punya arti atau yang cuma buat syarat itu, yaitu to be, teman-teman. Jadi kalau predikatnya hanya to be, berdiri sendiri, contohnya nomor 1 itu ya. Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Lucas Pacioli adalah bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, di situ kalau mau merubah kalimat positif ini menjadi kalimat tanya, nah karena predikatnya hanya berupa to be-nya langsung pindah ke sebelum subjek, teman-teman. Oke, contohnya yang tadi I am handsome jadi am I handsome. Sama kalau di sini ya nanti kalau dijadikan kalimat tanya, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping? Kemudian tanda tanya. Kalau diartikan, apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Nah, nanti jawabnya ya yes he is atau no he isn't. Seperti itu. Terus kemudian bagaimana jika predikatnya berupa kata kerja yang punya arti dan dia berdiri sendiri atau verb tunggal. Ya, contoh kalimatnya adalah seperti ini. Louis Braille invented Braille, system of reading and writing for the blind. Nah, kalau diartikan Louis Braille itu menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra atau orang yang tidak bisa melihat seperti itu ya. Nah, karena di situ predikatnya berupa verb yang punya arti, teman-teman. Nah, nanti nggak bisa verb yang punya arti, apalagi verb yang punya arti ini butuh objek ya. Contohnya invented ini. Ini nggak bisa, semuanya dipindah ke paling depan nggak bisa. Karena nanti subjeknya akan berubah menjadi objek.
Kata benda kalau jatuh setelah kata kerja yang butuh objek, ya pasti itu objeknya. Seperti itu. Nah, nanti yang pindah sebelum subjek itu adalah auxiliary-nya, teman-teman. Nah, kan itu nggak ada auxiliary-nya, misalkan seperti itu. Sebenarnya ada, teman-teman. Di verb tunggal itu verb yang nggak pakai auxiliary ya, yaitu verb 1, kemudian verb SES, dan verb 2 kalau lampau. Nah, ini sebenarnya di dalamnya ada auxiliary-nya, teman-teman. Jadi lebur seperti itu. Kalau verb 1 sebenarnya ada auxiliary do yang dia gabung dengan verb aslinya ya atau verb 1, jadinya verb 1 juga. Kemudian kalau verb SES itu sebenarnya peleburan dari does dengan verb 1. Kemudian kalau verb 2 itu sebenarnya peleburan dari auxiliary did dengan verb 1. Nah, mereka gabung akhirnya jadi verb 1, verb SES sama verb 2. Nah, kalau nanti diinversi mereka misah lagi, teman-teman. Auxiliary-nya doang. Jadi do dash did-nya aja yang pindah sebelumnya subjek. Ya. Nah, karena inverted di situ verb 2, maka nanti yang pindah sebelumnya subjek itu cuma kata did-nya. Kata kerja yang punya arti atau invent-nya nanti itu tetap setelahnya subjek. Jadi nanti kalau kalimat ini dirubah menjadi kalimat tanya jadinya did Louis Braille invent Braille, a system of reading and writing for the blind. Nah, kalau diartikan apakah Louis Braille menemukan Braille, sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra? Nah, kalau diartikan seperti itu. Nah, terus bagaimana jika predikatnya berupa auxiliary yang ketemu dengan verb-nya? Jadi auxiliary verb. Nah, kalau malah gampang lagi, teman-teman. Kalau misalkan sudah ada auxiliary yang terpisah, contohnya seperti ini ya, predikatnya berupa auxiliary verb. Nah, nanti yang dipindah ke sebelum subjek cukup satu auxiliary saja, ya. Misalkan kalau ada 3 auxiliary, misalkan will have been, yang pindah ya will-nya saja. Have-nya tetap setelahnya subjek. Oke, misalkan ada will be, yang pindah will-nya aja, teman-teman. Kalau ada has been, yang pindah ya has-nya aja. Seperti jadi cuma satu auxiliary yang boleh pindah sebelum subjek. Nah, kebetulan di contoh ini auxiliary-nya cuma satu, ya sudah berarti itu yang pindah sebelumnya subjek ya. Jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning? Apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Nah, seperti itu, teman-teman. Bagaimana untuk teknis pembuatan kalimat positif ke kalimat dari kalimat umum subjek predikat menjadi inversi predikat subjek? Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan langsung unmute saja, oke? Biar saya bisa langsung melanjut. Ustaz, Iya, Ustaz silakan. mau nanya. Iya. Kalau yang nomor 2 ini kan nanti verbnya itu verb 1 ya. Iya, karena do dash did, jadi auxiliary itu ada gandengannya masing-masing, teman-teman. Kalau do dash did, pasti verb setelahnya adalah verb 1. Seperti itu. Jadi misal nih, apa bahasa Inggrisnya? Saya tidak tahu. Understand. Boleh, I don't understand. I do not understand. Oke, good. I do not understand. Boleh nggak I do not understand? Atau I do not understanding? Bisa nggak? Atau teman-teman pernah dengar itu nggak? I don't knowing. Pernah nggak dengar itu teman-teman? Belum pernah ya. Ya memang karena tidak akan ada struktur kayak gitu ya. Jadi kalau ada do dash did, pasti verb 1. Misalkan saya kemarin tidak tahu. I did not understand. I did not understand. Jadi pasti setelahnya kalau ada do dash did ya, pasti setelahnya kalau mau diikuti verb, pasti verb 1. Seperti itu. Terus Ya. kalau yang nomor 3 itu berarti verbnya nggak berubah ya? Nah, kalau sama, tadi kan do dash did itu harus diikuti verb 1. Nah, sekarang to be, teman-teman. Kalau to be itu kan pakai was ya. Was itu bukan do dash did, dia beda. Walaupun sama-sama auxiliary ya. Jadi kalau to be, misalnya ada is, kalau nggak gitu am, kalau nggak gitu are, kalau nggak gitu was, kalau nggak gitu were, atau be been, ya, atau being juga. Setelahnya itu antara verb ing atau verb 3. Jadi to be itu gandengannya 2, teman-teman.
To be gandengannya kalau nggak verb ing ya, verb 3. Tergantung aktif atau pasif. Seperti itu. Jadi nggak boleh malah verb 1 nggak bisa. Jadi harus verb ing atau verb 3 seperti itu. Atau bisa bilang gini aja, kalau misalkan ada auxiliary verb atau predikatnya memang sudah auxiliary verb, jangan dirubah verbnya. Yang berubah itu ketika dia awalnya melebur, yaitu do does did tadi. Jadi do does did kan awalnya verb 1. Dia melebur, sebenarnya ada do-nya di dalamnya. Verb SES itu melebur juga, jadi sebenarnya ada does-nya di dalamnya. Seperti itu. Tapi kalau memang sudah terpisah, contohnya to be sama verb ing, yaitu nggak ada peleburan. Mereka memang terpisah. Seperti itu. Gimana? Dapat, Miss, maksud saya? Saya dapat, makasih Dapat Sir. ya? Oke. Jadi cuma do does did saja yang apa namanya? Verbnya balik ke verb 1, teman-teman. Oke, kalau selain do does did, mereka punya gandengan sendiri-sendiri ya. Tergantung jenis auxiliary-nya. Karena keluarga auxiliary itu ada 4. Nah, mereka gandengannya juga beda-beda seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita, jadi gini teman-teman. Di soal structure TOEFL, inversi yang dari jenis kalimat tanya ini tidak pernah dipakai. Atau setidaknya saya belum pernah menemukan soal structure TOEFL yang berakhiran dengan tanda tanya. Dan di buku manapun itu juga nggak ada. Setahu saya ya, kecuali Longman teman-teman. Itu ada, tidak ada bab yang membahas tentang inversi jenis kalimat tanya ini. Seperti itu. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau memang di TOEFL yang asli ya, yang dari ITS, strukturnya itu tidak pernah menggunakan bentuk kalimat tanya. Jadi inversi jenis ini nggak dipakai. Nah, sekarang jenis inversi yang apa yang dipakai di TOEFL structure? Nah, yang pertama ada 6 penanda, teman-teman ya. Kita membalik posisi subjek predikat menjadi predikat subjek. Ini ada 6 penanda yang teman-teman tidak perlu hafalkan. Hanya mungkin nanti perlu ditulis ya, dicatat, atau ketika untuk latihan sementara boleh difoto aja sementara. Nah, tapi tetap nanti saya saya sarankan untuk dicatat supaya lebih kuat ingatannya teman-teman. Kalau darinya diingat aja pasti hilang. Tapi kalau dicatat lebih nempel seperti itu. Nah, 6 itu apa aja? Yang pertama ada there, biasanya kita mengartikannya ada. Yang kedua ada keterangan tempat atau adverb of place ya. Yang ketiga ada negative expressions atau negative adverb juga boleh, bebas. Ada juga yang nyebutnya negative words. Jadi ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif seperti itu, teman-teman. Kemudian ada komparatif atau perbandingan, caranya kita bilang lebih dari ya. Dan yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya, sebutannya kalau di grammar itu participle phrase seperti itu ya. Dan yang terakhir di kasus kalimat pengandaian atau conditional sentence yang conjunction-nya itu kita hapus. Oke. Jadi ini adalah 6 penanda inversi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada there, teman-teman. There ini sebenarnya tempat umumnya adalah di belakang, ya. Maksudnya di paling belakang kan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, there ini artinya di sana. Dia adalah keterangan tempat. Sebenarnya ya. Contoh kalimatnya adalah a boy named Lucas lived there. Kalau diartikan seorang anak laki-laki yang dinamai Lukas atau yang bernama Lukas dulu tinggal di sana. Nah, kalau di sana ini pindah ke depan nggak apa-apa. Syaratnya harus ada koma. Jadinya there, a boy named Lucas lived. Nah, tapi kalau misalkan there mau tetap pindah ke depan tanpa koma itu juga bisa, teman-teman. Cuman subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi subjeknya dengan predikat nanti pindah, tukar seperti itu. Jadinya kalau ada there dipindah. Jadi inversi yang there ini adalah ketika there itu pindah sebelum subjek dan tidak ada komanya. Oke, contohnya adalah there lived a boy named Lucas. Oke, di sana dulu tinggal seorang anak laki-laki yang dinamai Lukas. Seperti itu. Sama kayak kita mau bilang seperti ini, teman-teman. Ada sebuah buku di dalam tasku. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Ada sebuah buku di dalam tasku. There is a book in my bag. Nice. There's a book. There is a book in my bag. In my bag. Sorry. In my bag. Nice.
Kalau misalkan saya ganti kalimatnya, ada beberapa buku di tasku. Nah, bahasa Inggrisnya jadinya gimana, teman-teman? There are some There books are in my bag. Nice. There are some books. Sorry, some books in my bag. Yep, that's right. Nah, kalau teman-teman perhatikan, yang atas itu pakai is, padahal sebelumnya there. Sama-sama yang bawah itu juga sebelumnya there, tapi pakai are. Kenapa? Karena subjeknya itu bukan there-nya, teman-teman. Subjeknya adalah di setelahnya. Ya, jadi subjeknya yang atas itu adalah a book. Oke, yang bawah itu subjeknya adalah some books. Seperti itu. Oke, makanya yang atas pakai is, yang bawah pakai are, walaupun sama-sama ada there di paling depan. Ya malah justru yang bikin subjeknya pindah itu gara-gara there itu, teman-teman. Jadi kalau ada there pindah sebelumnya subjek tanpa koma, subjeknya gelai, dia nggak mau ketemu langsung. Makanya predikatnya memisahkan seperti itu. Oke. Nah, tapi untuk inversi jenis pertama ini ada pengecualian. Ya, tapi pengecualian ini dipakainya di speaking kok, teman-teman. Setahu saya ya, kalau di TOEFL saya belum pernah menemukan yang pengecualiannya ini. Jadi dari ini pengecualiannya adalah jika subjeknya itu berupa I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kami atau kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, sama it, dia benda. Oke. Nah, kalau subjeknya I, you, they, we, she tadi, inversi jenis ini tidak berlaku. Ya, walaupun ada there pindah ke paling depan tanpa koma, inversi ini tidak berlaku, teman-teman. Jadi misal ada kalimat I lived there, nanti kalau there pindah ke depan sendiri tanpa koma itu bukan there lived I, tapi there I lived. There you go. There he is. There it is. Misalkan there we go, misalnya. Jadi kalau ayu dewi she tetap urutannya subjek dulu baru predikat. Oke, tapi kalau subjeknya kata benda, contohnya yang Lukas tadi, nah itu baru diinversi ketika there pindah ke depan tanpa koma. Seperti itu. Kemudian penanda kedua, teman-teman, inversi. Sorry, saya hapus dulu ya ininya. Inversi penanda kedua adalah adverb of place. Jadi ketika ada keterangan tempat yang dia pindah di sebelum subjek dan tidak ada komanya. Jadi mirip kayak there tadi ya. Jadi setelah there, keterangan tempat yang pindah sebelum subjek tanpa koma itu juga nanti jadi penanda inversi, teman-teman. Contoh yang tempatnya masih urut dulu ya, subjek predikat adalah many exotic birds live in that forest. Berbagai jenis burung eksotis hidup di dalam hutan itu. Nah, nanti kalau di dalam hutan itu kan keterangan tempat. Kalau pindah ke paling depan atau sebelum subjek dan gak ada komanya, dia akan berubah menjadi seperti ini. In that forest live many exotic birds. Di dalam hutan itu hiduplah berbagai jenis burung eksotis. Jadi dibalik predikat dulu, live, baris subjeknya yaitu many exotic birds. Kenapa dibalik? Karena ada keterangan tempat yang pindah sebelum subjek dan gak ada komanya. Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2 ini sering dipakai di TOEFL yang asli ITS ya, teman-teman. Jadi jenis inversi penanda nomor 2 ini sering sekali keluar. Kemudian yang ketiga, penanda ketiga ini malah lebih sering lagi. Yang menurut saya yang paling sering malah yang saya temui ketika tes-tes seperti itu. Ini adalah jenis negative expressions atau ungkapan-ungkapan yang maknanya negatif, tetap dia pindah sebelumnya subjek dan tidak ada komanya. Subjeknya nggak mau teman-teman ketemunya ya. Nah, untuk ungkapan-ungkapan negatif ini maksudnya bagaimana? Nah, ungkapan-ungkapan negatif ini contohnya adalah seldom, barely, rarely, itu artinya sama-sama jarang ya, sama kayak scarcely juga. Jadi itu adalah jarang. Kemudian ada never, tidak pernah. Little artinya sedikit. Oke. Nah, kalau ada nemu kata-kata ini, dia pindah di paling depan atau sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, subjeknya nggak mau teman-teman ketemu langsung sama mereka. Ya, jadi ada predikat yang memisahkan. Jadi inversi seperti itu. Nah, selain seldom, barely, rarely, never, little, kita juga punya keterangan yang sebelumnya ada only-nya. Keterangan apapun ya, teman-teman. Jadi kalau ada keterangan, tapi sebelumnya ditambahkan only, kemudian dia pindah sebelumnya subjek, tanpa ada koma, fix, predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Hardly ever juga sama, artinya hardly ever itu hampir tidak pernah.
Kemudian ada not only but also. Nah, teman-teman cek dulu kalau ada not only but also ya. Setelahnya but also itu ada subjek predikat atau setelahnya but itu ada subjek predikat atau tidak. Nah, kalau setelahnya but itu ada subjek kemudian predikat, apalagi sebelumnya but itu ada komanya, nah kan berarti itu penanda kalau fanboys menghubungkan dua subjek dua predikat. Artinya sebelumnya juga harus ada subjek predikat, teman-teman. Oke. Dan kalau ada not only di paling depan di awal kalimat, nah ini sering sekali keluar ya. Kemudian diikuti titik-titik, di titik-titik kita butuh subjek predikat, cari yang dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek, seperti itu. Oke. Kemudian ada no sooner than. Kemudian ada not until. Nah, not until ini preposisi ya, maka harus ada kata bendanya dulu. Misalkan tidak sampai penemuan telepon, misalnya not until the invention of telephone, misalkan. Baru setelahnya predikat dulu, baru subjek. Atau misalkan until itu dianggap conjunction, karena until itu bisa preposition, bisa conjunction, teman-teman. Kalau not until ini untilnya conjunction ya not until subjek predikat. Jadi urut dulu ya, subjek predikat, baru setelahnya predikat subjek. Jadi not until subjek predikat, predikat subjek. Tergantung not until ini dia conjunction atau preposition. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada no longer, artinya tidak lagi ya. Kemudian ada nor. Nah, nor ini conjunction, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pas belajar conjunction dulu ada yang notice. Kenapa kok di fanboys N-nya itu saya warnai beda, saya warnai biru sendiri, sedangkan yang lain warnanya merah. Karena nor ini ada penggunaan khususnya, teman-teman. Atau dia ini beda dari conjunction fanboys yang lain, bahkan beda dari conjunction yang lain semuanya. Ya. Bedanya apa? Bedanya ketika fanboys nor ini dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Subjek predikat setelahnya nor itu dibalik. Jadi nor predikat subjek. Seperti itu, teman-teman. Tapi itu hanya berlaku untuk conjunction nor ya. Selain conjunction nor, tidak boleh diinversi. Seperti itu. Atau harus urut. Conjunction itu urutannya ya conjunction subjek predikat. Seperti itu. Kemudian ada in no way, artinya tidak mungkin atau tidak akan pernah mungkin. Seperti itu. Sama nowhere, artinya tidak ada atau tidak dimanapun. Seperti itu. Nah, untuk contohnya saya pakai no longer ya. Coba. Nah, misalkan no longer itu tempatnya tidak di paling depan, alias misalnya di tengah-tengah seperti itu. Subjek predikat tetap urut, teman-teman. Jadi contohnya, I am no longer able to run that fast. Saya tidak lagi mampu berlari secepat itu. Oke, nah tapi kalau no longer ini pindah di paling depan sebelum subjek, terus nggak dikasih koma, subjeknya nggak mau langsung ketemu. Dia jija ya. Jadinya, no longer am I able to run that fast. Tidak lagi saya mampu berlari secepat itu. Nah, di situ sebelumnya I ada predikat am. Oke, jadi dia ngelindungi subjeknya, teman-teman, dari negative expressions itu. Seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan ada salah satu di kotak di bawah ini, sebelum subjek atau di paling depan ya, langsung cari pilihan ganda yang predikat dulu baru subjek. Dan tidak perlu dihafal, silahkan difoto, teman-teman ya. Maksudnya biar nanti ketika latihan teman-teman nggak lupa, tinggal lihat fotonya tadi seperti itu. Jadi silahkan take some time to take pictures, silahkan teman-teman. Oke, sudah ya. Baik, kita lanjut ke penanda keempat. Oke, not only. Baik, saya akan arahkan teman-teman ke contoh aja ya. Jadi not only itu akan saya biar kelihatan, maksudnya bentuk. Sebentar, saya bukakan kamus dulu. Oke, saya new share. Nah, layarnya teman-teman apakah sudah berubah ke kamus? Atau masih di PPT, teman-teman? Sudah, Sir. Sudah ya, oke baik, thank you Miss. Kita cek ke bawah ada not only but also. Sebentar ya, saya lupa tempatnya di mana teman-teman. Ini ya. Nah, not only but also itu kalau dia tempatnya, nah ini teman-teman. Yang ini ya, yang saya tebelin ini. Kalau teman-teman menemukan ada not only di paling depan,
dan setelahnya itu kita butuh subjek predikat, maka jangan cari yang subjek predikat, tapi cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, contohnya di sini, not only do. Nah, ada auxiliary do, bukan subjek, tapi auxiliary. Not only do, baru subjeknya. The nurses, baru verbnya. Kan ada auxiliary, ada verb ya, teman-teman. Verbnya adalah want. Not only do the nurses want a pay increase, koma, they want reduced hours as well. Nah, di situ boleh pakai as well, boleh pakai but also. Kalau di TOEFL itu yang sering dipakai yang but also, teman-teman. Jadi as well boleh, but also boleh. Seperti itu. Sama not only itu bisa pakai as well, bisa pakai but also. Intinya ada dua subjek, dua predikat. Seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau ada not only di paling depan, kemudian setelahnya mau diikuti subjek predikat, cari yang predikat dulu baru subjek. Seperti itu, Miss. Gimana, dapat maksud saya? Atau masih bingung? Yang buat also tetap, ya, that's right. Jadi setelah conjunction apapun, itu tidak boleh diinversi, harus urut, teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Conjunction itu urutannya harus fix, sudah fix ya. Jadi conjunction subjek predikat, nggak boleh diinversi. Cuma satu conjunction saja yang boleh diinversi, yaitu conjunction nor. Oke, teman-teman, nor itu memang agak unik. Jadi nor itu kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, dan dia tempatnya di tengah. Nah, seperti ini contohnya. Kalau teman-teman lihat setelahnya nor itu bukan subjek, tapi dia auxiliary, yaitu do. Ya, do, kemudian subjeknya I, baru verbnya yaitu expect. Jadi seperti itu. Tapi selain conjunction nor, teman-teman, nggak boleh diinversi seperti ini. Jadi harus subjek dulu, baru predikat. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita ke penanda keempat. Yaitu komparatif atau caranya kita membanding-bandingkan. Caranya kita bilang lebih dari. Ada dua, kita bisa pakai more than, bisa pakai than. Nah, contoh kalimatnya adalah Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar dibandingkan planet kita. Nah, kalau teman-teman lihat setelahnya more than itu boleh diikuti kata benda yang dibandingkan saja, nggak apa-apa. Oke. Nah, tapi setelahnya more than itu juga boleh, teman-teman. Kata bendanya jadi subjek, nanti diikuti predikat. Jadi contohnya, Jupiter is much bigger than our planet is. Jadi more than di sini than-nya mirip kayak conjunction, ya. Jadi kayak dianggap conjunction dia di situ. Kemudian setelahnya than itu kalau diinversi juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadinya Jupiter is much bigger than is our planet. Nah, itu predikat dulu is, baru subjeknya yaitu our planet. Nah, ketiga kalimat ini betul semua. Ya, yang bedanya yang bawah cuma diinversi gitu aja atau dibalik gitu aja. Artinya sama ya, teman-teman. Dan teman-teman tidak akan pernah menemukan tiga jawaban yang bisa jadi jawaban seperti, atau tiga jawaban seperti ini teman-teman nggak akan menemukan. Misalnya our planet, yang alpha, yang bravo our planet is, yang Charlie adalah is our planet, itu tidak mungkin. Pasti cuma satu yang benar, seperti itu. Entah our planet aja, entah our planet is atau is our planet, seperti itu. Kemudian yang kelima, penanda kelima, nah ini juga sering teman-teman, tapi tidak sesering yang penanda ketiga tadi ya. Jadi ada verb ing atau verb 3 atau istilahnya adalah participle ya. Yang dia itu agak panjang teman-teman, terus dia pindah sebelumnya subjek nggak dikasih koma. Sama ya, kalau dia pindah di sebelum subjek tanpa koma, nanti cari yang predikat dulu baru subjek. Oke, contoh. Ini yang urut dulu teman-teman. Himalaya is lying between Nepal and China. Himalaya itu berada di antara Nepal dan Cina. Nah, itu kalau lying sampai China saya pindah sebelumnya Himalaya tanpa dikasih koma, is-nya juga ikut, teman-teman. Jadinya lying between Nepal and China is Himalaya. Seperti itu. Kemudian verb 3 juga sama. Contohnya Himalaya is located between Nepal and China. Nah, itu kalau located sampai China saya pindah sebelumnya Himalaya tanpa dikasih koma,
Is-nya juga ikut pindah. Jadinya located between Nepal and China is Himalaya. Seperti itu. Artinya sama ya, cuma bedanya yang bawah diinversi saja. Jadi predikat dulu baru subjek, karena ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, pindah sebelumnya subjek tanpa koma. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, penanda terakhir yang keenam, nah ini tidak pernah muncul. Saya belum pernah menemukan jenis inversi ini di TOEFL yang asli dari ITS, teman-teman. Cuman dari TOEFL yang dibuat oleh lembaga-lembaga selain ITS ya, jadi TOEFL prediksi seperti itu, jenis inversi ini pernah keluar atau sering keluar. Jadi buat jaga-jaga aja, siapa tahu nanti ketika teman-teman tes nanti, entah tes prediksi, entah tes dari lembaga, ternyata ada soal ini. Ya, jadi saya merasa saya kasihkan aja seperti itu. Jadi penanda terakhir yaitu di kasus conditional sentence, teman-teman, atau kalimat pengandaian. Caranya kita mengandai-andai dalam bahasa Inggris. Nah, kalimat pengandaian itu ada 3 ya. Yang pertama adalah mengandai-andai sesuatu yang masih mungkin terjadi. Jadi bisa terjadi, bisa tidak. Contoh, jika aku punya banyak uang nanti, aku akan belikan kamu pesawat terbang. Misalnya teman-teman. Jadi kayak rencana atau janji seperti itu ya. Jadi jika saya nanti banyak uang, saya akan belikan kamu pesawat terbang. Nah itu kan masih bisa terjadi, 50-50 seperti itu. Nah itu adalah jenis conditional sentence tipe pertama. Atau kalau teman-teman kesulitan mengartikan maknanya, ingat-ingat aja tipe 1 itu pasti ada will verb 1 atau teman-temannya will ya yang menyatakan present. Tapi yang paling umum adalah will verb 1, teman-teman. Oke. Kalau ada will verb 1 berarti itu tipe 1. Dan kalau if-nya dihapus, jadi ada conjunction if-nya dihapus, nanti if-nya diganti menjadi should. Oke. Contohnya yang pakai if dulu. I will visit you if the pandemic is over. Saya nanti akan mengunjungimu jika pandeminya sudah selesai. Nah, kalau jika di situ saya hapus karena di situ will verb 1 ya, yaitu will visit, maka if-nya diganti jadi should. Jadinya I will visit you should the pandemic be over. Seperti itu. Artinya sama, teman-teman. Bedanya yang bawah ada 2 subjek, 2 predikat, tapi nggak ada conjunction-nya ya. Sebenarnya ada conjunction if tapi dihapus, dihilangkan seperti itu. Makanya itu ada inversi. Kemudian penanda kedua yaitu caranya kita menghayal atau berandai-andai yang berkebalikan dengan kenyataan, teman-teman, atau berkebalikan dengan present. Contoh, jika aku adalah bunga, misalnya ya, kamu adalah kumbangnya, atau jika kamu adalah bunga, aku adalah kumbangnya. Kan nggak mungkin kita jadi bunga atau kita jadi kumbang. Itu hanya berandai-andai atau berkhayal saja, tidak mungkin terjadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan tipe kedua atau yang berkebalikan dengan fakta. Tidak akan mungkin terjadi, ya teman-teman. Nah, penandanya nanti ada would verb 1. Kalau tipe 1 tadi kan ada will verb 1, kalau tipe 2 ini ada would verb 1. Atau kalau nggak gitu could ya. Kalau nggak would ya could seperti itu. Nah kalau teman-teman menemukan ada would verb 1, terus if-nya dihapus, if-nya nanti diganti jadi were ya teman-teman. Nah untuk contoh kalimatnya yang pakai if dulu. I would visit you now if the pandemic were over. Saya bakalan mengunjungimu sekarang ini. Jika pandeminya itu udah nggak ada. Misalnya seperti itu. Nah berarti kenyataannya dia tidak mengunjungi yang diajak ngomong. Karena pandeminya belum selesai. Seperti itu. Oke. Nah, kalau if dihapus karena ada would verb 1 berarti ini tipe 2. If-nya diganti jadi were ya. Jadinya I would visit you were the pandemic over. Artinya sama, teman-teman. Jadi were-nya cuma pindah menggantikan if. Nah, bagaimana jika setelahnya if nggak ada were-nya, nggak ada to be-nya, adanya verb yang punya arti. Contohnya, I would visit you if the pandemic did not persist. Nah, kalau diartikan aku pasti sekarang ini mengunjungimu jika pandeminya tidak berlanjut. Seperti itu. Nah, tetap kalau ada would verb 1, kalau if dihapus tetap diganti jadi were ya, teman-teman. Nah, nanti kalau verb yang punya artinya itu diganti jadi to verb 1 aja. Jadinya I would visit you were the pandemic not to persist. Seperti itu. Kemudian yang terakhir tipe ketiga, nah ini berkebalikan dengan lampau. Bisa dibilang ini untuk mengungkapkan
penyesalan seperti itu. Contoh nih misalkan jika aku kemarin membeli cincin di tempatmu, mungkin saya akan mendapatkan berlian yang asli, bukan yang palsu seperti ini misalnya ya. Nah itu penyesalan teman-teman. Jadi kenyataannya berarti kemarin dia tidak membeli berlian di temannya. Akhirnya dia ketipu seperti itu. Nah penandanya nanti itu ada would have verb 3. Jadi agak panjang penandanya, would have verb 3. Nah kalau teman-teman menemukan ada would have verb 3, kalau if-nya dihapus diganti jadi had. Ya. Contoh pakai if dulu. I would have visited you yesterday if the pandemic had been over. Saya pasti sudah mengunjungimu kemarin seandainya pandeminya kemarin itu sudah selesai. Nah, berarti kebalikan dengan kebalikan dengan lampau ya, kebalikan dengan kejadian kemarin. Nah, kalau if dihapus karena ada would have verb 3 berarti ini tipe ketiga ya. If diganti jadi had. Jadi had-nya itu pindah menggantikan if. Jadinya I would have visited you yesterday had the pandemic been over. Seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ya, teman-teman. Di TOEFL yang asli dari ITS saya belum pernah menemukan jenis soal ini, yang inversi jenis ini. Oke. Jadi, tapi kalau di tes nanti kayaknya ada satu. Saya masih ingat di kisi-kisi yang saya cek kemarin, ada satu soal inversi yang dari jenis ke-6 ini, teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman tes yang TOEFL ITS asli, nggak perlu diambil pusing ya, nomor 6 ini hilangkan aja nggak apa-apa, seperti itu. Sebelum ke contoh soal nih, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Nggak ada ya teman-teman. Baik, kalau nggak ada sekarang kita ke contoh soal, kurang lebih contoh soalnya seperti ini. Cara mengerjakannya sama. Cari subjek predikat dulu, itu adalah tahap pondasi atau tahap dasar teman-teman. Makanya skill itu paling penting ya. Cari predikat dulu, jadi kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja, sama sekali tidak ada kata yang menunjukkan kata kerja. Alias berarti kita belum punya predikat. Carikan predikat teman-teman. Kemudian subjeknya cari dulu sebelum titik-titik. Nah semuanya ada preposisinya. Jadi ini keterangan, ini juga keterangan. Artinya kita belum punya subjek, karena keterangan nggak bisa jadi subjek ya. Nah otomatis kita butuh subjek dan predikat. Tapi jangan buru-buru dulu teman-teman. Kalau misalnya subjek predikat itu tempatnya bukan di paling depan, alias di belakang, teman-teman harus cek dulu. Ya, di sebelumnya titik-titik itu isinya apa. Kalau di sini contohnya ya, on the second level of the parking lot, kalau diartikan, di lantai 2 dari tempat parkiran, nah itu keterangan tempat teman-teman. Di lantai 2 di tempat parkir itu adalah keterangan tempat. Keterangan tempat yang dia pindah di sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya, ini menjadi penanda inversi nomor 2 ya, penanda inversi nomor 2. Jadi keterangan tempat yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma, maka cari yang bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Nah, ABCD yang predikat dulu baru subjek yang mana, teman-teman? Yap, that's right. Jawabannya adalah yang delta, ya. Jadi di situ adalah predikatnya are, subjeknya adalah some empty stalls. Oke, jadi nanti kalau dibaca on the second level of the parking lot are some empty stalls. Jadi di lantai 2 tempat parkiran ada beberapa tempat kosong seperti itu. Kalau yang alfa itu ada predikat sama kayak yang bravo ya, ada predikat tapi tidak ada subjeknya. Karena empty itu artinya kosong, dia adalah kata sifat. Kata sifat tidak bisa jadi subjek. Oke, alfa nggak bisa sama yang bravo karena nggak punya subjek, sedangkan kalimat itu wajib punya subjek ya. Kalau yang Charlie, nah ini subjeknya dulu, baru predikat. Kebanyakan teman-teman tertipu pasti menjawab yang Charlie. Atau kalau teman-teman terburu-buru, pasti menjawab yang Charlie. Nah, diingat-ingat ya teman-teman, kalau titik-titiknya bukan di paling depan, sedangkan kita butuh subjek predikat, pastikan dulu sebelum titik-titik itu isinya apa. Kalau dia penanda inversi, ya maka cari yang predikat subjek. Seperti itu. Nah, dari contoh pertama, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, cari predikat dulu teman-teman. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah di situ ada verb yang akhirannya ed. Verb yang akhirannya ed itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah ada cara gampang untuk menentukan teman-teman. Oke, kita cek pilihan A, B, C, D-nya. Nah kalau kita cek A, B, C, D itu ada auxiliary yaitu will be, will be, will be. Oke. Nah, yang bisa ketemu auxiliary itu hanya verb maksudnya verb 2 itu nggak boleh ketemu sama auxiliary ya, teman-teman, karena dia termasuk verb tunggal alias tidak boleh gandeng sama auxiliary sebagai predikat. Dia berdiri sendiri sebagai predikat. Oke. Nah, berarti ini bukan verb 2 tapi verb 3. Seperti itu karena ada auxiliary-nya di pilihan ganda nanti kalau dimasukkan ke titik-titik. Nah, kita cek dulu apakah sudah ada subjek. Kalau ditarik ke depan itu ada keterangan ya, bukan subjek. Oke, berarti kita juga kehilangan subjek. Nah, harusnya kan diisi subjek predikat. Nah, tapi jangan buru-buru dulu yang saya bilang ke teman-teman. Kalau titik-titiknya di tengah-tengah, sedangkan kita butuh subjek predikat, kita cek dulu sebelumnya subjek itu penanda inversi atau bukan. Nah, ternyata ada kata only in extremely dangerous situation. Jadi ada keterangan ya, teman-teman. Diikuti only, ini yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi, yaitu penanda inversi nomor 3 yang saya bilang paling sering keluar di TOEFL yang asli itu, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah penanda inversi. Maka cari yang bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Dan diingat-ingat ya, teman-teman. Kalau predikatnya itu auxiliary, hanya satu auxiliary saja yang boleh pindah sebelum subjek. Oke. Jadi auxiliary yang lain tetap setelahnya subjek. Hanya satu auxiliary saja. Auxiliary pertama saja yang boleh pindah sebelum subjek. Nah, berarti kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta ya, teman-teman. Yang saya bilang tadi, hanya satu auxiliary saja yang boleh pindah sebelumnya subjek. Oke. Kalau yang alpha itu ada dua auxiliary. Ada auxiliary dari modal, yaitu will, sama auxiliary dari to be, yaitu be. Nggak boleh dia pindah semuanya di sebelum subjek, nggak bisa, teman-teman. Harus salah satu aja, yaitu yang pertama atau yang paling depan. Oke, berarti alpha nggak bisa. Kemudian yang bravo itu ada subjek dulu baru predikat, tidak diinversi, nggak bisa ya. Sedangkan di soal itu ada penanda inversi, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction that, jangan dipilih, udah kelihatan salah. Kenapa? Karena di soal tadi belum ada subjek predikat, sedangkan di pilihan ganda hanya ada satu subjek dan satu predikat. Maka kita tidak butuh conjunction seperti itu. Berarti Charlie nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang delta. Nah nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Kalau diartikan hanya dalam situasi yang sangat berbahaya, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Nah dari contoh kedua, gimana? Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada ke contoh terakhir. Nah sekarang musuhnya inversi teman-teman. Yang saya bilang tadi ya, kalau teman-teman menemukan conjunction, jadi ada conjunction terus diikuti titik-titik, fix setelahnya harus ada subjek dan predikat dan tidak boleh diinversi. Ya, hanya satu conjunction saja yang setelahnya boleh diinversi yaitu nor. Selain nor tidak boleh diinversi, harus urut subjek dulu baru predikat. Oke, nah berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Charlie. That's right, jawabannya adalah Charlie ya. Subjeknya adalah he, predikatnya adalah did. Nah, nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Kalau diartikan, pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman. Silakan. Nggak ada ya? Atau kita langsung praktek. Jadi supaya teman-teman tidak membayang-bayangkan ya. Jadi langsung saja praktek. Jangan takut salah seperti biasa. Ya teman-teman, waktunya 30 detik di pojok kanan atas. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Salah nggak apa-apa. Kita nanti akan bahas bersama. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Oke, ada juga ya Bravo atau Delta ya, sorry. Mari kita cek bersama teman-teman apakah Bravo atau Delta. Caranya sama seperti biasa, kita cari predikat dulu di soal. Oke. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti di situ kita butuh predikat di titik-titik ya. Sebelum titik-titik itu juga nggak ada subjek, nggak ada kata benda yang lepas ya. Adanya kata benda yang terikat sama preposisi until. Nah, itu menjadi keterangan, teman-teman. Berarti kita nggak punya subjek predikat di soal. Nah, kalau tempatnya di tengah-tengah, kita harus cek dulu sebelumnya subjek ada apa. Ternyata benar ya, teman-teman, itu ada penanda inversi, yaitu kata not until diikuti kata bendanya, yaitu not until the first world war. Nah, berarti cari yang predikat dulu baru subjek. Oke, kita cek. Yang alfa itu tidak predikat dulu, tapi subjek dulu. Udah ketahuan ya, alfa nggak bisa, teman-teman, karena urutannya bukan predikat dulu baru subjek. Kalau yang Bravo ada predikat made, tapi tidak ada subjeknya. Ya, teman-teman, adanya objek. Jadi determined effort di sini adalah objek. Yang saya bilang tadi, kalau kata kerjanya butuh objek, itu tidak bisa dia pindah setelahnya subjek semua, nggak bisa, teman-teman. Yang bisa pindah adalah kata kerja yang melebur di dalamnya. Atau auxiliary-nya gitu ya, yang pindah sebelumnya subjek. Seperti itu. Kata kerja verb satunya atau verb yang punya arti tetap setelahnya subjek. Nah, delta nggak punya subjek berarti ya, karena adanya objek. Oke, artinya ini membuat sebuah usaha nyata seperti itu. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction when, kita nggak butuh conjunction ya teman-teman. Karena di kalimat belum ada subjek predikat, di Charlie hanya ada satu subjek satu predikat. Kita nggak butuh conjunction jika subjek predikat di kalimat hanya ada satu. Kemudian kalau yang delta, nah itu ada auxiliary was, subjeknya adalah a determined effort. Verbnya gandengannya auxiliary was tadi verb 3 yaitu made, ini pasif. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca not until the First World War was a determined effort made to improve the road system in the United States. Kalau diartikan tidak sampai Perang Dunia Pertama usaha yang nyata dibuat untuk mengembangkan atau untuk memajukan sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke nomor 2 ya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan dicoba dulu. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha, ada juga Bravo. Baik, Alpha atau Bravo, ada juga Charlie. Baik, kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Sama sekali nggak ada kata kerja ya, teman-teman. Berarti di titik-titik di situ kita butuh predikat sebagai kata kerja. Sebelum titik-titik pun tidak ada subjeknya. Karena kata bendanya semua diikat sama preposisi, teman-teman. Itu menjadi keterangan ya. Berarti kita juga butuh subjek di situ. Nah, karena di depan itu ada keterangan tempat. Jadi in the eastern part of New Jersey itu kalau diartikan adalah di bagian timur dari New Jersey. Nah, itu kan keterangan tempat. Kalau ada keterangan tempat dia pindah sebelumnya subjek tanpa koma, maka dia akan menjadi penanda inversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Oke. Yang alpha ada predikat lies. Nah, lies itu artinya berada, dia tidak butuh objek ya, teman-teman. Jadi kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, ada kata benda di setelahnya itu adalah subjeknya. Karena memang lies itu tidak butuh objek, teman-teman. Oke, berarti kalau ada kata benda lepas setelahnya itu adalah subjeknya alias diinversi dia. Jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Bravo ada subjek the city of Elizabeth, predikatnya adalah lies.
Tidak diinversi nggak bisa ya teman-teman, karena nggak ada koma di setelah keterangan tempatnya. Kalau yang Charlie di situ ada predikat lies, tapi nggak ada subjeknya ya teman-teman, karena around the city of Elizabeth, the city of Elizabeth itu kata benda, tapi terikat sama preposisi around, dia menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, yang Charlie ini nggak bisa karena nggak ada subjeknya. Kalimat selalu butuh subjek dan predikat. Kalau yang delta, nah hati-hati, delta ini ada there lagi. Jadi kalau sudah ada keterangan tempat, maksudnya keterangan tempat yang jelas ya. Karena kalau in the eastern part of New Jersey kan kalau diartikan di bagian timur New Jersey, berarti sudah jelas. Nah ditambahi there itu artinya di sana teman-teman. Jadi pilih salah satu aja. Di sana atau di bagian timur dari New Jersey. Jadi ini bisa dibilang double gitu ya penanda inversinya atau pemborosan seperti itu. Oke, yang delta nggak bisa fix berarti jawabannya yang alpha teman-teman. Nah nanti kalau dibaca, in the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth, a major shipping and manufacturing center. Kalau diartikan di bagian timur dari New Jersey berada atau terdapat atau ada gitu ya, ada kota Elizabeth, sebuah pusat manufaktur dan pengiriman barang yang besar seperti itu. Jadi kalau kata kerjanya kalau diartikan tidak butuh objek itu bisa dia langsung pindah semua kayak live tadi teman-teman. There lived a boy named Lucas. Live itu artinya hidup, dia tidak butuh objek ya. Jadi misalkan tanamanku hidup. Nah, itu kan bisa langsung dititik teman-teman. Oke, malah nggak enak kalau tanamanku hidup dia atau tanamanku hidup kamu, kan nggak enak teman-teman. Karena hidup itu memang tidak butuh objek seperti itu. Nah, kalau kata kerjanya tidak butuh objek, dia mau langsung dipindah semuanya sebelumnya subjek itu nggak apa-apa ya, karena kata benda setelahnya itu bukan objek tapi itu subjek teman-teman. Seperti itu. Kemudian nomor 3 dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Oke, antara Bravo, Charlie, ada Alpha juga. Alright, Alpha, Bravo. Oh sorry, yang Alpha yang tadi ya. Berarti Bravo atau Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Cari kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di titik-titik itu butuh predikat. Sebelum titik-titik juga nggak ada kata benda sebagai subjek ya, teman-teman. Nah, harusnya di sini kita butuh subjek. Nah, tapi kalau di tengah-tengah seperti ini, kita cek di sebelum titik-titik. Itu apa? Ternyata sebelum titik-titik itu ada penanda inversi nomor 5, teman-teman, yaitu verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang dan dia dipindah sebelumnya subjek tanpa koma. Yaitu located itu ya. Nah, berarti predikat subjeknya dibalik. Di titik-titik itu harusnya kita butuh predikat, subjeknya adalah an adrenal gland, berarti sudah ada subjeknya, teman-teman. Oke, kita hanya butuh cari predikat saja. Tapi jangan buru-buru dulu karena penanda inversinya belum selesai, teman-teman. Di situ sebelum titik-titik ada preposisi of. Masih ingat preposisi itu harus ada kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Sedangkan setelahnya of itu cuma kata sifat yaitu each, artinya setiap. Oke, nah setiap apa? Kan belum ada tuh kata bendanya. Jadi harus dicarikan dulu kata bendanya, baru kita masukkan predikat. Cari kata benda dan predikat, teman-teman. Yang alpha di situ ada kidney, kata benda. Nah, tapi ada conjunction which. Kita nggak butuh conjunction jika subjek predikat cuma ada satu ya, teman-teman. Kalau yang bravo ada kata benda kidney, ada predikat is. Bravo kemungkinan bisa. Yang Charlie tidak ada predikat ya. Nanti nggak bisa jadi kalimat teman-teman. Kalimat itu selalu butuh subjek dan predikat. Sedangkan Charlie nggak ada predikat, nggak bisa. Yang delta juga sama ya, nggak ada predikat, nggak bisa.
Ya sudah, berarti fix jawabannya yang bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, located at the upper end of each kidney is an adrenal gland. Kalau diartikan terletak di ujung atas dari setiap ginjal ada kelenjar adrenal. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 4. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat jawabannya teman-teman alfa, ada juga delta. Oke, alfa, ada juga ya alfa atau delta. Baik, kita cek teman-teman alfa atau delta. Seperti biasa kita cari predikat dulu. Di situ ada auxiliary did ya. Subjeknya adalah Cornell University, kemudian verbnya adalah begin, teman-teman. Berarti ini inversi, artinya di sebelum titik-titik, di sebelumnya did itu kita butuh penanda inversinya. Jadi biar yang membuat ini diinversi apa, seperti itu ya. Jadi kita disuruh mencari ABCD yang mana dimasukkan di sini supaya nanti dia menjadi penanda inversi. Sebelum kata date itu ada kata benda tahun, teman-teman. Kata benda itu kalau mau dirubah jadi keterangan, kata benda tahun itu kalau dirubah menjadi keterangan, nanti jadi keterangan waktu. Nah, keterangan waktu itu sebenarnya tidak bisa menjadi penanda inversi kecuali kalau dia negatif. Ya, atau yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi, ya sudah pilih aja salah satu yang ada di foto itu yang mana, seperti itu. Oke, yaitu jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie sama yang delta itu positif. Keterangan waktu yang dia positif itu tidak bisa menjadi penanda inversi walaupun tepatnya di paling depan tanpa koma. Ya, yang menjadi penanda inversi nomor 2 adalah keterangan tempat, bukan keterangan waktu ya. Jadi kalau ada keterangan tempat pindah di sebelum subjek tanpa ada koma, nah baru diinversi. Tapi kalau keterangan waktu tidak, teman-teman. Oke, kecuali kalau dia negatif. Contohnya yang alfa itu. Nah, bagaimana dengan yang bravo? Kan bisa tuh, since itu bisa menjadi preposisi waktu, yaitu artinya sejak. Jadi not since artinya tidak sejak. Nah, dalam bahasa Inggris tidak sejak itu nggak ada, teman-teman. Not since itu ada, tapi artinya bukan tidak sejak, tapi bukan karena. Nah, sedangkan since yang diartikan karena, kelas katanya adalah conjunction. Oke, sedangkan conjunction, kalau kita masukkan conjunction, nggak boleh subjek predikatnya hanya ada satu. Seperti itu, berarti bravo nggak bisa ya. Jawabannya adalah yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, not until 1895 did Cornell University begin to offer a degree in ornithology. Jadi tidak sampai tahun 1895, Cornell University itu mulai menawarkan sebuah gelar di bidang ornitologi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis, teman-teman. Ada jawaban alfa, 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 alfa. Oke, ada juga delta. Baik, alfa atau delta kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb 2 yaitu grew. Subjeknya adalah the average level. Kemudian ada conjunction teman-teman di situ yaitu when. Masih ingat? Setelah conjunction itu harus urut, yang tidak boleh diinversi. Ini adalah contoh Contoh soal untuk dari contoh ketiga tadi. Jadi kalau ada conjunction, setelahnya harus urut, subjek dulu baru predikat, tidak boleh diinversi. Kecuali conjunction nor ya, hanya nor saja tapi selain nor nggak boleh diinversi.
Berarti kita cek di ABCD yang subjek dulu baru predikat. Yang alpha ada subjek inflation, predikatnya began, kemungkinan alpha bisa ya. Kalau yang Bravo ada auxiliary did, subjeknya inflation, verbnya adalah began, tidak bisa diinversi kalau tidak ada penanda inversi. Ya, di situ adanya conjunction, malah nggak boleh diinversi kalau conjunction, teman-teman. Kalau yang Charlie di situ ada subjek the beginning, oke, the beginning of inflation, tapi tidak ada predikat, nggak bisa Charlie, teman-teman. Kalau yang delta sama, yang delta dengan yang Bravo ya, ada predikat sebelum subjek itu tidak bisa karena tidak ada penanda inversi, adanya conjunction. Setelah conjunction itu tidak boleh diinversi. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the average level of the United States prices grew very little from 1953 until the mid-1960s when inflation began. Kalau diartikan, tingkat rata-rata harga di Amerika Serikat naik dengan sangat sedikit sejak tahun 1953 sampai pertengahan 1960-an ketika inflasi bermula. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ke number 6. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa, kemudian ada juga delta, baik antara alfa atau delta. Kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa ya, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di setelah titik-titik pas tuh ada kata was, teman-teman. Berarti titik-titik itu adalah tempatnya si subjek, oke? Nah, kalau kita cek A, B, C, D, itu semuanya keterangan waktu. Tidak ada kata benda ataupun kata ganti. Berarti nggak ada subjek di pilihan A, B, C, D. Sedangkan kalimat itu pasti ada subjeknya. Nggak boleh kalimat nggak pakai subjek. Ya. Nah, berarti subjeknya itu bukan tidak ada, teman-teman. Tapi subjeknya tempatnya adalah di setelah predikatnya. Jadi ini adalah inversi. Oke. Sorry, teman-teman. Jadi ini adalah inversi. Sebentar. Nah, jadi ini adalah inversi. Jadi auxiliary, subjek, kemudian verb-nya adalah late. Seperti itu. Nah, berarti di titik-titik itu kita disuruh mencari penanda inversi. Ya. Nah, kalau keterangan waktu itu tidak menjadi penanda inversi. Kecuali kalau dia adalah negatif. Jadi masuk ke penanda inversi nomor 3, negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif. Walaupun keterangan waktu nggak apa-apa, syaratnya harus negatif. Ya. Nah, di pilihan A, B, C, D yang negatif cuma satu, yaitu yang alfa. Ya sudah, berarti jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not until 1866 was the first fully successful transatlantic cable finally laid. Seperti itu. Oke. Nah, hati-hati dengan yang delta. Yang delta itu ada keterangan waktu in 1866 setelah koma. Itu ada juga not until-nya. Tapi yang saya bilang tadi, teman-teman, until itu adalah kelas katanya preposisi. Kalau nggak gitu conjunction. Preposisi sama conjunction itu nggak bisa putus seperti ini. Tiba-tiba ketemu predikat langsung nggak bisa. Oke, pasti harus dilengkapi dulu. Kalau dia preposisi harus ditambahi kata benda dulu setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Kalau dia conjunction, ya harus ada subjeknya dulu, baru diikuti predikat. Seperti itu. Oke, delta nggak bisa, fix jawabannya yang alfa ya teman-teman. Lanjut ke nomor 7, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta, ada juga Charlie. Baik, Bravo, Charlie, atau Delta, kita cek bersama ya. Seperti biasa, cari kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ, nah setelah conjunction but, itu ada subject it, predikatnya adalah is also used. Nah tadi yang saya bilang itu conjunction find voice-nya menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Karena sebelumnya ada komanya. Ya, berarti sebelumnya conjunction itu juga harus ada subjek dan predikat. Tapi sebelumnya subjek nanti itu ada kata not only, teman-teman. Ini jadi penanda inversi nomor 3. Negative adverb juga, ya. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Nah, di pilihan ganda yang predikat dulu baru subjek cuma satu ya, yaitu yang delta. Itu ada predikat is, subjeknya adalah seismology, kemudian verb-nya adalah use. Jadi auxiliary verb-nya, auxiliary-nya pindah sebelum subjek. Seperti itu. Jadi nanti not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Kalau diartikan tidak hanya seismologi itu digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, namun dia juga digunakan untuk mendeteksi letak minyak. Seperti itu. Ya, jadi not only but also masuk ke dalam penanda inversi nomor 3 yang saya minta teman-teman untuk difoto tadi ya. Jadi setelah not only, itu kalau not only-nya di paling depan ya, atau sebelumnya subjek predikat, maka subjeknya nggak mau langsung ketemu. Jadi dibalik, predikat dulu baru subjek, seperti itu. Oke, kalau yang alfa itu tidak ada subjek, tidak ada predikat lagi, sedangkan ada conjunction di soal. Kalau yang bravo ada subjek, ada predikat, tapi tidak dibalik, nggak bisa teman-teman. Ya, sedangkan di soal ada penanda inversi. Kalau yang Charlie ada subjek tapi nggak ada predikat. Charlie nggak bisa. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Lanjut ke number 8. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat jawabannya teman-teman ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Kita cek bersama. Cari predikat di situ setelah koma ada predikat is released, to be verb 3. Subjeknya adalah carbon dioxide. Di paling depan alias sebelum titik-titik itu ada conjunction when. Masih ingat setelah conjunction harus urut. Subjek dulu baru predikat ya. Jadi subjek baru predikat. Nggak boleh dibalik. Jadi harus urut, subjek dulu baru predikat. Yang alfa otomatis nggak bisa karena predikat dulu. Ya, alfa nggak bisa. Yang bravo di situ ada subjek edit baking powder, ada predikatnya is, kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Charlie juga nggak bisa tiba-tiba predikat ya, teman-teman. Nggak boleh diinversi kalau ada conjunction. Kemudian yang delta ada subjek baking powder, predikatnya adalah is added. Nah, kemungkinan bravo atau delta. Ada dua cara untuk jenis soal seperti ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara mengartikan yang pertama. Kemudian yang kedua itu cari petunjuk. Kan bedanya yang bravo sama delta itu penempatan kata added-nya, teman-teman. Oke, jadi added di sini yang bravo itu masuk di subjek. Kalau yang delta, added-nya dia masuk ke predikat. Oke, kita cek aja verb 3 itu harusnya di subjek atau di predikat. Caranya kita cek di setelah titik-titik. Itu ada kata and, artinya dan ya. Yang mana dia harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya verb 3 di predikat, maka sebelumnya juga di predikat harus ada verb 3. Nah, dari satu kelihatan berarti jawabannya yang bravo ya. Yang bravo, yang bravo, yang delta ya maksud saya. Yang bravo nggak bisa karena di situ nanti kalau diartikan pun nggak enak. Jadi kalau yang bravo kita masukkan ke titik-titik, bacanya, artinya ketika bubuk pengembang yang sudah ditambahkan itu menuju donat dan dipanaskan, karbon dioksida dikeluarkan yang menyebabkan donatnya mengembang. Nah itu kalau yang bravo. Kalau yang delta, ketika bubuk pengembang
ditambahkan ke donat dan dipanaskan, karbon dioksida dikeluarkan yang menyebabkan donatnya mengembang. Seperti itu. Nah, jadi lebih enak yang delta ya, teman-teman. Dari grammar juga lebih tepat yang delta karena ada N di situ, Van Bosch menghubungkan dua yang sama, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 9. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Alright, 30 seconds over. Dan saya lihat jawabannya teman-teman Charlie. Alright. Dan saya lihat semuanya sudah menjawab Charlie. Dan tadi lumayan cepat ya teman-teman jawabnya. Oke, nah ini yang saya maksud teman-teman. Nanti akan terbentuk menjadi insting ketika teman-teman terbiasa melihat kata not only di paling depan. Seperti itu. Nah di situ ada predikat consist, subjeknya adalah it. Kemudian ada Van Bosch but yang di situ menghubungkan dua subjek predikat ya, karena ada koma sebelumnya. Berarti sebelumnya tadi kita juga butuh subjek dan predikat. Nah, karena di sebelumnya titik-titik atau sebelumnya subjek nanti ada penanda inversi nomor 3 atau negative expressions ya, yaitu not only, maka dibalik, bukan subjek predikat tapi predikat dulu baru subjek. Ya, betul jawabannya teman-teman semua, yaitu yang Charlie ya. Jadi predikat dulu predikat dulu yaitu is, baru subjeknya the sun, seperti itu. Kalau yang delta salahnya ditambahi conjunction lagi, tidak ada predikat dua lagi, nggak bisa ya. Kalau kita masukkan conjunction satu nanti kita butuh dua predikat, seperti dua subjek juga seperti itu. Kalau yang bravo itu ada conjunction sama kayak yang delta ya, nggak bisa. Kalau yang alpha ada subjek predikat tapi tidak diinversi, nggak bisa teman-teman. Karena ada penanda inversi di situ. Not only yang pindah sebelumnya subjek atau not only yang tempatnya di paling depan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke nomor terakhir. Nomor 10, silahkan dicoba dulu teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alpha, ada juga jawaban Charlie, ada juga jawaban bravo. Baik, A, B, C ya berarti kayak vitamin. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ di bawah ada verb 1 yaitu help. Kemudian sebelumnya tidak ada subjek, dia nabrak conjunction but. Nah, berarti conjunction but di sini hanya menghubungkan bagian dari kalimat yang sama, yaitu menghubungkan dua predikat saja, teman-teman. Karena setelahnya verb 1, maka sebelumnya tadi juga harusnya ada verb 1. Berarti di titik-titik kita kehilangan predikat. Ya, kita cek dulu apakah sudah ada subjeknya. Ternyata di paling depan itu sudah ada subjeknya, teman-teman, yaitu genetically modified organisms. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Jangan tertipu dengan kata not only ya, teman-teman. Not only itu menjadi penanda inversi hanya ketika dia jatuh sebelumnya subjek dan tidak ada komanya. Sama kayak no longer tadi ya. Kalau no longer itu tempatnya di setelahnya subjek atau di tengah-tengah kalimat, yaitu bukan penanda inversi. Seperti itu. Jadi nggak perlu diinversi. Kita cek satu-satu. Yang alpha itu ada inversi. Kenapa kok nggak bisa diinversi? Karena ada subjek lagi yaitu they, teman-teman. Oke, jadi subjeknya double. Alpha nggak bisa. Seperti itu. Kalau yang bravo reduce, nah kemungkinan bravo bisa ya, karena yang dihubungkan dengan but di situ adalah sama-sama verb 1. Jadi kita tahan dulu yang bravo. Kemudian yang Charlie itu ada subjek lagi juga yaitu they. Pemborosan subjek, teman-teman.
Oke, di soal sudah ada subjek yaitu genetically modified organisms. Nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction that, kemudian ada subjek lagi they, ada predikat reduce. Nah, tapi kita masih butuh satu predikat lagi untuk yang dihubungkan sama but ini, teman-teman. Kalau mau kita masukkan conjunction subjek predikat, ya harus ini dilengkapi dulu. Jadi predikatnya subjek ini harus dicarikan dulu, ya. Nah, sedangkan yang delta ini nggak ada predikat lagi, hanya predikatnya cuma satu. Kita butuhnya dua kalau dimasukkan conjunction seperti itu. Oke, berarti delta nggak bisa. Fix jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Karena but di situ hanya menghubungkan dua yang sama saja, yaitu verb 1. Nah, nanti kalau dibaca, genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment, but also help to protect it. Nah, kalau diartikan, organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak pertanian terhadap lingkungan, namun juga membantu untuk melindungi lingkungan itu. Seperti itu. Jadi hati-hati kalau penanda inversi itu hanya ketika dia pindah di sebelum subjek saja. Kalau tempatnya di tengah-tengah itu bukan penanda inversi ya teman-teman. Karena memang keterangan itu sebenarnya tempatnya ya kalau nggak di tengah-tengah ya di akhir seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai hari keempat, yaitu bentuk kalimat yang unik, teman-teman. Jadi dibalik ya. Dari subjek predikat menjadi predikat dulu baru subjek. Ada 6 penanda tadi, yaitu ada there yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian ada keterangan tempat yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian yang ketiga, ketika ada keterangan yang maknanya negatif, atau negative words, atau negative expressions, atau negative adverb. Oke, yang dia pindah sebelum subjek tanpa koma juga. Kemudian yang keempat itu di perbandingan ya, setelahnya more than itu diikuti predikat subjek nggak apa-apa. Dan yang kelima itu ada setelahnya verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, terus setelahnya nggak ada koma, seperti itu, pindah sebelum subjek seperti itu. Dan yang terakhir di kasus conditional sentence atau kalimat pengandaian yang if-nya kita hapus, seperti itu teman-teman. Nah, dari materi kita hari ini tadi dan latihan dan pembahasan tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, saya tutup. Tapi sebelum saya tutup, tetap saya selalu ingatkan teman-teman, mumpung besok juga Sabtu Minggu ya teman-teman. Kalau besok saya free, saya akan adakan kelas tambahan. Nanti saya akan kirimkan di grup juga linknya seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak free ya berarti kita skip dulu untuk minggu ini ya. Intinya besok kalau teman-teman ada waktu luang, silahkan latihannya dihajar supaya teori jadi insting teman-teman. Seperti itu. Baik, thank you so much for having me this evening everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, John. Okay, and have a great night everyone. See you.